Berbicara Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan biar itu menjadi benih Tuhan, dan boleh bertumbuh Tuhan dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berhubung pendek, saya disuruh di atas. Contekannya di sini. Nah, ini dia. Pembicaranya yang cantik dan ganteng di sana. Di sana aku agak ini sih jealous gitu karena lihat mereka romantis banget gitu kan. Saya kan lagi berjauhan kan. Jadi di sana itu awal-awalnya kita justru dibuka oleh istrinya, Donna De Silva. Itu dia bagiin tentang shifting atmosfer. Jadi kalau kita jalan sama Tuhan, kalau kita nanti pada terlibat di dalam Zozo, itu kita otomatis ya, kita akan belajar untuk discern atmosfer apa sih yang lagi berasa banget tempat ini. Dari awal aku masuk, dari tadi Kak Grace, Kak Saski bagiin, yang aku rasain sih itu atmosfer dari tadi yang aku bilang, haus, lapar, ya nggak sih? Kita datang ke sini lapar, haus, aku sendiri, terus terang tadi sebenarnya harusnya mungkin aku nggak jadi gitu, cuma aku drop banget. Padahal ngerasa baik-baik aja, tapi puji Tuhan banget bisa ada di tempat ini. Aku bilang, Tuhan aku mau banget, I love to share this truth gitu. Kadang ya kita berdoa, kadang kita melakukan sesuatu hal karena dari fear atau dari selfish ambition. Tapi Tuhan mau kita bagiin sesuatu, kita berdoa, apapun yang kita lakukan itu keluar dari love. Kayaknya Radit bagiin itu tadi pagi ya. Dan aku bersyukur banget juga kemarin hari Minggu aku datang ke sini sore Pastor Riko bagiin firman, itu sebenarnya kita udah inline banget. Apa yang Riko bagiin ya sebenarnya itu juga yang kita dapat di sana gitu. Jadi aku bersyukur banget Roh Tuhan ada di tempat ini, bergerak di tempat ini, dan aku mau atmosfer ini tetap terjaga di tempat ini. Haleluya. Nah ini dia, mereka romantis sekali, saling memuji, saling mendukung kayak gitu ya, menghimbau. Ya, jadi menghimbaunya gini. Istri bilang, honey look at me. Do I have to make up? Katanya, no you look beautiful. Katanya, oh. Itu aja sih, nah. Next ya. Nah, sebenarnya yang mereka bagian tuh ceplok gitu kan. Aku orangnya terus terang belajarnya harus bener-bener dari sistematis banget gitu. Ini tuh apa sih latar belakangnya sampai tujuannya apa itu. Jadi tadi kalau ada yang ngeliat bukuku udah hancur banget karena aku bolak-balik ini. Oh ini harusnya di depan nih gini. Jadi aku nggak tahu nih, kita coba, saya usahain banget, aku minta tolong Tuhan tolong supaya ini bisa dipermudah untuk kita semua bisa dengar gitu ya. Nah, dasarnya dari prosperous soul ini yaitu 3 Yohanes 1 ayat 2. Semua pasti tahu, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini awalnya kemarin sempat aku kasih teaser kan, kenapa Stephen De Silva bagian tentang hal ini. Dia seorang accountant tapi akhirnya dia justru jadi teacher tentang financial zozo ini. Jadi dia kalau ada kliennya datang untuk konseling, mau agama apapun, dia akan share ini tanpa membawa kliennya itu jadi harus terima Yesus kayak gitu. Tapi dan itu works gitu. Banyak yang terlepas dan mengalami breakthrough keuangan itu dengan melakukan hal ini gitu. Nah, awalnya dia dapat penglihatan tentang seperti ini, kayak kantong-kantongnya hadiah-hadiah Santa Claus gitu. Di dalamnya ada isi batang-batang emas, dia bilang. Nah, itu dari berbagai negara. Kalau kita lihat di ayatnya, Yesaya 60 ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Nah, dia waktu ngeliat itu, dia bilang, langsung dia kelilingin hartanya katanya. Gak mau dia tinggalin dari situ. Begitu ada yang deket, dia langsung
jagain katanya. Pokoknya dia nggak mau harta itu lari dari dia jagain gitu. Mondar mandir, pokoknya dekat banget. Dia maksudnya dia begitu itu dibagiin, dia dapat lah gitu kan. Terus dia ini, terus kapan nih kok nggak dibuka-buka ya? Terus dia nanya, kapan sih kok nggak dibuka-buka? Nggak, itu nggak bisa dibuka katanya. Karena kalau dikasih sekarang, justru umatku akan hancur gitu. Jadi kapan Tuhan? Ya ini tugasnya kamu untuk bikin umatku itu untuk punya capacity untuk mengelola kekayaan yang besar banget. Jadi isunya bukan not lack of money. Kita nggak kekurangan uang sama sekali. Percayalah bahwa harta itu, kekayaan bangsa-bangsa itu udah disiapin buat kita. Aminin itu, imani itu bahwa kita nggak akan kekurangan keuangan. Yang ada adalah itu banyak banget. Itu ada dolar, ada yen, ada euro, ada dari mana-mana itu punya kita. Tinggal dicairin aja, ya kan? Amin. Buku ceknya banyak banget ya. Nah, ini Nah, jadi breakthrough ke prosperity kuncinya cuma satu, dimana kita bisa stewarding God's blessing dan karung-karung itu akan kebuka buat kita. Ya kalau teman-teman tahu, nggak mungkin lah saya ngasih ke Ele berjuta-juta uang terus nanti bakalan dihabisin cuma buat beli Play-Doh mungkin. Padahal itu misalnya untuk bertahun-tahun hidup ya. Nah, justru itu kan akan merusak dia ya gitu kan. Kalau misalnya Tuhan juga mau kasih kekayaan bangsa-bangsa yang begitu banyak ya, tapi kalau saat itu kita nggak siap, yang ada malah kita hancur sendiri ya kan. Dan ini yang Tuhan bilang, kita harus seperti ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, kita ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi stewardship itu bicara tentang gimana kita juga untuk bisa men-steward rahasia-rahasianya Tuhan. Gitu. Nah ini dibilang, yang di bahasa Inggrisnya bagus, sorry nggak terlalu kelihatan ya. I'm servant of Christ and a steward of the mysteries of God. I am one found trustworthy. Jadi layak dipercaya. Amin. Nih, stewardship. Jadi, our job is not to gain money, but to be faithful. Sederhana. Kita kan selama ini rasanya kita kerja keras to gain money kan. Padahal itu bukan job kita. Job kita adalah hanya untuk faithful. Aku waktu itu hah? Itu doang. Faithful. Ya, soalnya it's God's time to promote and bless us gitu. Bukan urusan kita. Yang ada kita harus cuman faithful dari perkara kecil sampai perkara besar gitu kan. Kayaknya udah dibagiin Bro Yeng juga itu ya. Only the completely faithful and the perfectly trusting sons and daughters who could bear the weight of His glory and share in His kingdom. Bayangin deh, glory of God itu kan masif ya, dibilang kemarin masif kan, gede banget. Mungkin gak sih kita bawa pakai plastik bag? Gak mungkin kan? Gitu. Ya kita kayak itu kalau kita dikasih sekarang mungkin kita pasti plastik bag. Jadi bakal ambrol semua ya, bahasa ambrol itu apa ya? Brodol juga. Brodoli. Ya. Harusnya apa lah? Yang kuat apa sih yang bisa menampung itu semua ya kan? Kalau enggak bakal bocor di mana-mana dan ngotorin jalanan ya nggak sih? Nah itu yang kita lakukan gitu. Nah ini yang tadi sempat dibagiin Kak Grace. Money is power. Abraham Lincoln bilang, if you wish to test man's character, give him power. Iya nggak sih? Power tuh macam-macam. Bisa money, yang cewek bisa beauty, riches, authority, ya kan? Nah itu power juga masuknya. Nah power itu yang akan mengeluarkan apa sih sebenarnya ada di dalam hati kita, ya kan? Di Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Nah, yang kita tahu Tuhan tuh selalu tertarik banget sama hati kita. Nyolek ini apa? Ngutip perkataan Lexi. Yang penting hati ya. Kata Lexi kan hati ya. Tapi emang itu bener banget. Itu bener banget. Mau kita sebagus apapun di luar, kalau hati kita busuk istilahnya, itu enggak banget gitu. Sebaliknya mungkin di luar, mungkin kita nggak punya teman karena
orang semua benci kita gitu. Tapi Tuhan tahu hati kita gimana sebenarnya hati kita sama Tuhan, hati kita sama orang lain. Justru itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, ya nggak sih? Nih, our heart in area of wealth is like a blender without lid. Aneh banget perumpamaannya, gak ada yang lebih keren gitu. Masa hati kita kayak blender sih, apalagi gak pakai tutup lagi kan. Jadi kebayang kan awal-awal kemana-mana aja. Aku bilang ke Kak Grace tadinya, Kak Grace bagian tentang blender dong, karena aku sebenarnya agak apa sih blender ya nggak. Kak Grace juga bilang, gue juga gak dapet tuh blender. Tapi itu bener banget. Jadi gini, semoga bisa dimengerti ya. Jadi hati kita tuh kayak blender, dan Tuhan adalah orang yang mau bikin jusnya gitu kan. Tinggal Tuhan pencet powernya dan hati kita bakal mengolah semua ingredient yang ada di dalamnya gitu kan. Ingredientnya apa di dalamnya? Yaitu tadinya ada, dia ngomongnya kan bahasa Inggris ya, jadi big T and small T kan. T besar tuh truth, kebenarannya. T kecil yang lain-lainnya lah ya, segala kebohongan-kebohongan yang kita percaya. Mana yang banyak, lebih banyak kita masuk ke dalam hati kita, nah itu juga yang bakal keluar, ya nggak sih? Waktu banyak kan T-nya, banyak kebenaran yang masuk di situ, itu yang juga akan keluar-keluar, muncrat-muncrat keluar, tumpah-tumpah keluar, ya nggak? Sebaliknya kalau yang banyak masuk, yang banyak diolah adalah lie, ya yang keluar hasilnya lie-lie itu, bukan lie-lie Batak. Nah itu attitude, gitu ya, itu sikap, gitu ya. Nah kalau teman-teman udah pernah melakukan iseng-iseng lagi nggak jelas ngapain, paperclip waktu kita berusaha lurusin akan tetap bengkok nggak sih? Mau serapi apapun. Kemarin depan saya tuh ada yang bawa tang loh, bahkan dia ngeluarin kayak pisau serbaguna gitu, ada tangnya, dilurusin sama dia tetap nggak berhasil, nggak jadi lurus gitu kan. Ya memang karena poverty seperti itu, akan selalu ada bendnya. Ya kita akan, kehidupan kita akan membawa kita cenderung untuk balik ke attitude itu lagi. Itu suatu yang natural banget, ya nggak sih? Yang tadi cerita Grace tentang poverty yang biasa banget, oke lah, cukup lah gue dengan segini, keadaan gue begini aja, gitu-gitu. Itu suatu yang natural banget, pasti akan kita gampang banget untuk ngelakuin itu. Nah itu sebabnya kita harus, waktu itu terjadi, kita coba lurusin lagi. Dan waktu kita bolak-balik, akhirnya patah, broken. Nah, kemarin itu kita berdoa, orangnya selalu doanya udah panjang banget, ada yang masih gak patah-patah juga, sampai terakhir gak patah-patah juga, suruh ambil tang aja potong. Ya, jadi mungkin nanti bisa kita lakukan kayak gitu di kelas-kelas nanti ya. Ini kan ringkasannya aja. Nah jadi caranya untuk menyingkirkan kemiskinan, ya udah, kita jangan lakukan semua attitude yang melambangkan spirit of poverty. Ringkasannya, aduh kecil ya. Intinya spirit of poverty ini, kita cemas, coba ya. Mungkin kita cemas, terus kita lebih pasrah aja lah gitu kan. Bukan ke confident in God, tapi dia malah afraid of God. Takut gue nanti dihukum sama Tuhan kalau kayak gini. Ya, terus ada stress overwhelmed, jadi stress banget gitu, kayak exhausted banget gitu kan. Terus misalnya aku tuh korban dari keadaan begini, aku keluarga, emang dilahirkan di keluarga miskin gitu kan. Terus ada kamu tuh lebih jadiin uang tuh master kamu gitu, lebih kita melayani uang, jadi kita kerja kejar uangnya gitu. Nah kita feeling fear, merasa takut, kita nih provider, gue harus sediain nih, kalau enggak keluarga gue gak makan dong, misalnya kayak gitu. Itu spirit of poverty. Kalau gue gak masuk kerja, kalau gue gak ini, nanti mau makan apa, kayak gitu misalnya. Nah ada mistakes are permanent, udah sekali salah, udahlah, udah terlambat lah, semuanya udah terlambat gitu misalnya. Ada apalagi ya, ngerasa berusaha banget lah untuk memberi tuh kayak susah banget, pengen sih memberi tapi gimana ya, udah nggak ada lagi sisanya, kayak gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Nah sebaliknya kalau prosper soul yang kita alamin, ya pasti yang baik-baik lah. God is provider dan segala macam. Lawan yang tadi. Nah tadi yang Mamon udah sempat dibilangin Kak Grace. Nah ini lambangnya lain lagi. Ini ada di sini nih. Aluminium foil tahu kan? Yang suka bungkus-bungkus makanan ya. Nah itu pertama di... Jangan dibakar, Jan. Sarapan bubur ya. Nah,
Nyabu. Nyara kubur ya. Nah, itu tadi kita dikasih lempengan gitu kan. Terus sekarang kamu remet-remet jadi bola ya kan. Supaya itu ngelambangin bahwa kita masternya dari mamon ini gitu. Bukan kita yang dikuasain, justru itu. Dan ini nggak boleh dibuang loh. Kalau tadi paperclip waktu dipatahin kita suruh buang. Itu spirit of poverty. Setengahnya dibuang, setengahnya disimpan di sini. Nah, karena kita masih harus berjuang untuk ngelurusin tadi kan yang sisanya ini, dan akan kita patahin lagi sampai itu nggak ada lagi dalam hidup kita. Nah, yang bowl ini justru foilnya ini justru kita simpan karena ini memang harus kita pakai, kita gunakan gitu. Uang ini, mamon ini. Nah, tadi udah Kak Grace bagiin, money is good servant but terrible master. Nah, bedanya spirit of mammon sama poverty, nah tadi kan kayaknya gitu banget kan, si poverty ya begitu. Nah, sebaliknya si mammon itu justru kita tuh lebih gini, lebih ke promosi diri sendiri kayak gitu. Lebih kayak kita striving, kita harus maju terus tuh. Pokoknya aku harus berhasil, aku harus ini gitu, kayak membuktikan diri, materialisme, self promotion, terus kebanggaan gitu, kayak pengen mencapai hal tertentu tuh, terus nafsu, lust of possession, nafsu pengen punya ini, dia punya itu, gue harus juga punya nih, misalnya kayak gitu. Iri gitu, trust in fame, wah harus tereksis, harus terkenal gitu kan. Terus slavery to addiction, jadi kecanduan, jadi misalnya workaholic misalnya malahan. Nah, terus living in bondage, jadi terikat gitu. Nah, kalau poverty yang tadi kebalikannya, malah kita kayak malah menarik diri, kayak kita bersalah, kita korban tadi seperti dan kita ngerasa nggak cukup, ini cuma segini aja gitu yang gue punya. Semua tadi poverty dan mammon akarnya cuma satu, orphan spirit. Roh kita anak yatim ya, nggak punya bapak ya. Nah, itu dikalahkannya cuma oleh satu, yaitu spirit of adoption. Kalau kita discern ada seperti itu misalnya di teman kita, di keluarga kita, di gereja kita gak ikat itu dan kita kalahkan dengan, kita lepaskan dengan spirit of adoption. Nah, itu dia tadi yang udah dibagiin juga, Roma 8 ayat 15. Nah, mungkin tentang orphan spirit ya. Sebenarnya itu aku agak-agak juga waktu kemarin tahu sih, kemarin kan juga sempat dibagikan kan orphan spirit, akhirnya kita didoain father's blessing, mother's blessing gitu ya. Tapi aku sebenarnya masih belum paham lebih tentang orphan spirit tuh gimana sih maksudnya. Jadi ini gambaran dia, mudah-mudahan gambarnya bagus. Gambar bebek aja diketahui lah. Nah, ini ceritanya kursinya Tuhan ya. Gimana sih dia bikin kursi? Nah, inilah ceritanya ya. Ini kursi Tuhan dan ini kita. Nah, saat ini Yesus itu masih di sini. Yesus ya kita lambangkan dengan crown ya. Saya nggak bisa gambar Yesus. Terus ini Holy Spirit, gambarnya awan. Nggak bisa gambar burung. Jadi gambar awan aja. Ya. Percayalah ini Jesus, ini Holy Spirit, oke? Okay? Nah, gap antara kita sama Bapa itu disebut orphan spirit. Yang membuat kita kayak jauh banget ketemu sama Bapa. Nah, puji Tuhannya ada Jesus, ada Holy Spirit yang akhirnya membuat ini menjadi kita nggak ada jaraknya lagi. Yesus nggak di sini juga. Ya, pindah dia. Ini kita jadi bisa deket, ketemu sama Bapa. Yesusnya juga di sini jadinya. Terus Holy Spiritnya di sini. Gitu. Itu maksudnya orphan spirit. Nggak ada lagi jarak kita sama Bapa. Yang tadi dibilang, lucunya dia eksperimen tadi ya, financial zozo, dia counseling orang-orang yang punya masalah keuangan. Pasti akarnya kalau dicari ada masalah sama bapaknya. Kayak gitu. Kalau kita tahu fungsi bapak itu apa? Dia punya 3 fungsi. Seorang bapak di dunia maupun bapak Tuhan kita ya. Protection. Seorang ini bapak-bapak di sini siapa? Protection, provision, identity. Ya, itu masalahnya pasti di seputaran itu. Nah, oke lanjut aja ya. Our identity. Kalau tadi protection, provision udah tahu semua ya. Lebih ke identity.
kita balik lagi, ternyata identity kita yang ada di mana itu yang karena itulah jadilah kamu sempurna sebab Bapamu di surga itu sempurna. Matius kata David ya. Nah itu itu sejujurnya aku juga waktu baca ayat itu, ini ayat klise nggak sih bahwa kita bisa jadi sempurna, ya nggak gitu. Kenyataannya kayaknya jatuh-jatuh juga gitu. Masuk ke gereja baca firman Tuhan kayaknya ada kok jatuh-jatuh juga gitu kan. Gimana Matius 5 bener loh David, ayat 48, Matius 5 ayat 48, bacain tuh boleh nggak? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dan mau tahu kenapa akhirnya ini make sense buat aku? Perfection yang disebut di situ, memang kalau di Greek itu dibilang to have no blemish, no error, no misstep. Jadi seperti yang kita tahu tentang sempurna lah, nggak cacat, ya nggak sih? Itu di bahasa Greeknya. Tapi di Hebrew, di bahasa Ibrani, artinya beda banget. To have function as it designed. Jadi sempurnanya itu, gitu. Dia ngasih contoh si John the Rockefeller ya. Udah pernah tahu kan, terkenal banget, kaya banget kan dia ya. Dia punya nickname tuh Octopus. Saking dia bisa pegang banyak hal, banyak usaha mungkin ya. Sampai di nickname-nya dia Octopus. Nah, banyak berita miring tentang dia, banyak yang orang anggap dia jelek. Tapi lepas dari itu si Steven De Silva bilang sebenarnya dia perfect. Kenapa? Karena dari pengertian ini. Karena dia melakukan seperti dia didesain. Jadi latar belakangnya mamanya itu memang seorang yang religius ya, tapi papanya tuh loser katanya dia. Nah, mamanya tuh bilang bahwa kamu harus nanti hidup, kamu building wealth untuk help women, help black, poor. Jadi 3, women, black, poor. Dan dia lakukan itu. Gitu. Apa yang ditaruh sama mamanya saat itu yang dia lakukan sampai dia bisa punya wealth sebanyak itu. Dan dia tetap konsisten dengan untuk menolong wanita, kulit hitam sama orang miskin. Kayak gitu, itu dia mamanya. Jadi ya tadi, penting banget yang tadi Kak Saski bagiin itu. Kita harus tanya, kadang ya kayak si Steven De Silva bilang, ya saya accountant gitu. Tapi waktu Tuhan bawa saya, Tuhan kamu tuh maunya sebenarnya aku jadi apa sih? Tiba-tiba dia dibawa ke suatu suasana saat dia lagi gini, ngobrol sama anjingnya ya, Queenie namanya. Dia ngobrol sama anjingnya, Queenie, terus dia ngajarin anjingnya untuk nyerang siapa sih? Lupa. Oh, nyerang kayak duck ya? Oh ya, seru nyerang duck. Dia aja, Queenie, nanti kamu ini, dia pokoknya gitu-gitu kan. Terus dia mikir, hah masa aku suruh apa? Jadi pelatih anjing atau apa ya maksudnya? Apa tuh maksudnya apa tuh kayak gitu? Tapi ternyata lebih ke teaching. Ternyata Tuhan desain dia untuk teaching. Dan saat ini dia memang kan sebagai teacher kan. Walaupun profesi dia adalah accountant gitu. Nah jadi belum tentu profesi kita sekarang ini adalah sebenarnya Tuhan desain kita itu. Walaupun akhirnya ya awalnya dari accountant itu kan. Dia akhirnya bisa jadi teacher untuk masalah finansial juga gitu. Jadi kayak gitu. Jangan berpikir bahwa profesi kita sekarang, ya syukur sih kalau akhirnya sama sih ya. Tapi belum tentu itu adalah callingnya kita, itu bisa kita didesain untuk itu. Coba kita cari, aku sendiri waktu saat itu waktunya sebentar banget, 30 detik suruh dapetin itu. Ada yang memang langsung dapet, saat itu aku kenapa aku banyak banget ya, yang mana yang bener ya gitu kan. Jadi dibawa ke sini gitu kan. Nah jadi aku encourage teman-teman untuk coba deh kita cari, jangan sampai waktu kita udah terbuang. Umur 57 tahun, dia ngasih contoh, ada ibu-ibu umur 57 tahun dan dia baru dibawa ke 5 tahun dia hidup waktu dia didesain untuk jadi sesuatu dan dia baru lakukan itu di sisa hidupnya. Rugi banget kan? Mumpung kita masih muda sekarang, buru-buru kita tahu kita tuh desain buat apa sih Tuhan sebenarnya gitu kan. Jadi bisa maksimal gitu, bisa optimal gitu apa yang kita lakuin ke depan ini gitu. Keren gak ini bahasanya? We have to pay attention what we do not pay attention. Ya, justru hal-hal yang kemarin-kemarin lah ya kita nggak perhatiin gitu. Mulai ini kayaknya sih aku mengambil kesimpulan Zozo tuh kayaknya sebenarnya ke situ yang sebenarnya nggak kita sadari
selain yang Radit bilang subconscious ya, yang di bawah alam sadar kita kok itu semua gitu. Tapi justru kita harus memberi perhatian lebih di situ gitu. Nah, ini tadi sempat aku bilang, seberapa sering sih kita berdoa, yang ibu-ibu nih ya, Tuhan jadiin anakku pintar, ya supaya dia nggak dibilang goblok, kan? Atau nanti dia ketika pelajaran dia nggak naik kelas, ya nggak? Doa Tuhan berikan dia kepandaian, hikmat, gini. Padahal sih sebenarnya kita dari rasa takut, nanti kalau anak gue ketinggalan gimana gitu kan? Atau misalnya selfish ambition, misalnya itu karir biasanya kalau selfish ambition. Tuhan, aku percaya promosian dari Engkau Tuhan adalah bagianku, gini. Padahal karena kita ambisi kita untuk dipromosiin kayak gitu. Nah, yang kayak gini kan kita berpikir orang kita doa kok, kita minta kok ke Tuhan, apa salahnya gitu kan. Rohani banget itu berdoa loh, minta anaknya pinter, minta promosi, kemuliaan Tuhan gitu kan. Tapi itu kita perlu cari tuh, ada gak sih motivasi kita masih tentang karena fear, karena selfish ambition, kayak gitu. Beda tipis banget, itu susah banget. Aku mau praktekin di rumah berdoa, iya fear lagi itu. Mau berdoa, Tuhan berkati suamiku gini-gini, fear lagi gitu kan. Jagain Tuhan supaya enggak fear lagi ya. Gimana caranya ya supaya itu keluar dari love. Oh Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, aku mencintai dia Tuhan, dan aku serahkan dia padamu Tuhan, Kau yang jagain gitu ya. Mungkin gitu kali doanya. Saya masih belum ketemu sih, karena ujung-ujungnya kayak masih fear lagi gitu. Cercan, list of life. Nah tadi Kak Grace ya sempat bagian dikit. Itu panjang banget sih kalau mau di copy di bukunya tuh ada. Jadi banyak hal-hal yang tadinya aku pikir tuh rohani gitu kan. Ya rohani banget deh. Ternyata itu life gitu. Nah bisa dari fear, bisa dari value, nilai-nilai yang orang tua kita tanemin. Laki tuh harus berjuang, laki tuh nggak boleh ditraktir sama cewek, misalnya kayak gitu. Laki nggak boleh nangis, kayak gitu kan. Apalagi external forces gitu ya, misalnya external forces nih. Aku pernah waktu itu mau masuk sekolah kedokteran, seorang hamba Tuhan yang tempat papaku konseling untuk minta didoakan malah bilang anaknya nggak tahu diri, nggak punya uang malah sekolah dokter kayak gitu ya. Itu bisa membentuk membentuk aku ke depan untuk buktiin bahwa aku akhirnya jadi dokter kok. Pengennya nih waktu aku lulus datang ke orang itu dan bilang aku jadi dokter, pengennya gitu ya. Tapi puji Tuhan enggak. Iya nggak sih? Kalau misalnya aku hidup dari untungnya berhikmatnya papaku ceritain itu setelah itu semua lewat. Coba itu terjadi saat sebelum aku lulus. Ya nggak? Kebayang nggak kalau itu terjadi sebelum aku lulus, yang mendrive aku sampai aku lulus tepat waktu segala macam itu karena omongan orang itu. Pasti saat lulus aku akan dengan sombongnya datang ke ibu itu bahwa pakai stetoskop. Ide bagus. Pakai jas dokter. Sini saya periksa. Saya bor. Puji Tuhan, enggak. Puji Tuhan papaku simpan itu dalam hatinya. Dan itu diceritain kemudian itu. Dan saat aku sudah enggak punya apa-apa untuk kusombongkan waktu lulus dokter. Nah, ada lagi hopelessness dari ya emang udah gak ada harapan lah gitu ya. Nah ini yang keren, enemy seems. Jadi yang perlu kita sadar tadi yang dibilang kita harus pay attention dari apa yang gak kita pay attention. Itu adalah bahwa di tengah-tengah kita ada suatu iblis yang berusaha untuk gagalin kita untuk gak ketemu sama Tuhan. Ada berbagai skenario yang dia bikin. Kalau dibuat 3 besar tuh ada ini, apakah bacanya? Toil. Kerja keras, kayak striving, gitu ya, kerja keras gitu. Dan akar katanya adalah evil one. Akar kata kerja keras itu, siapa yang bekerja keras? Harus ya, tapi ya ini nanti ada ciri-cirinya kalau itu udah mengarah ke evil one. Nah terus ada fear, ada sabotage. Tapi kemarin kita lebih dititik beratin di toils itu ya. Nah ciri-cirinya itu feels like too busy, too tired, too hard. Terus ada yang ngerasa itu? Saya ngerasa.
dosa di depan mata mungkin kita langsung minggir, langsung nggak mau ke situ ya kan. Tapi kalau ini nggak dosa, kerja, emang kewajiban harus kerja, harus sampai rumah aku harus praktek, udah ada pasien nunggu. Itu masa dosa sih kayak gitu? Masa itu suatu perbuatan iblis sih misalnya gitu kan? Nah tapi kita harus lihat ini. Itu ada nggak kamu ngerasa jadi discouragement, impatient, inconvenience? Yang si Stephen Bagin lucu. Ini marriage di hubungan suami istri. Suatu saat kata, jangan udah aduh belum ngomong udah. Kena dulu sih. Jadi lucu. Jadi gini, biasa ibu-ibu suka ngelempar panah kan ke suaminya. Sengaja biar supaya ngerasa sakit gitu kan. Katanya dia cerita. Nah, terus ternyata dibilang waktu dikasih tuh panahnya gini. Kok dia 6 ya? Apa 6 kebal, gak mati rasa kebas. Dia 6 kayak mayat, gak ngerasa sakit. Padahal kata-kata istrinya mungkin nyakitin banget. Tapi dia biasa aja katanya. Terus dia sampai ke psikolog, ke dokter dan dia cuma dapat obat pil gitu kan. Nggak bener nih gitu kan. Terus bagusnya lucu banget, Tuhan malah bawa dia untuk nyelesain itu dengan apa coba? Sabat. Tahu dia disuruh ngapain? Dia itu kan accountant dari ratusan ya kak, katanya kliennya dia tuh sampai ratusan gitu, 150 kalau nggak salah. Nah sampai ratusan gitu, kelihatan nggak? Terus apa namanya, dia kayak gitu terus dia ngerjain semuanya sendiri. Tahu kan pekerja accountant ada nulis ini lah, nyari ini, bayar pajaknya segala macam, dan itu dia lakuin sendiri. Kebayang ininya, efeknya dia banget. Dan sampai rumah dia bahkan bisa lakukan itu lagi gitu kan, sepanjang hari kayak gitu terus. Kita ngalami itu juga nggak sih? Kayaknya hari kita udah begitu, kamu nggak? Asuransi nggak? Nggak terikat Tuhan. Pagi bangun kerja ini sampai rumah ini kayak waktu habis untuk seret cuman gitu doang gitu kan. Nah sampai di saat itu dia ngerasa ngerasa dia ngerasa kok istrinya gitu dia nggak ngerasa apa-apa misalnya kayak gitu kan. Nah mati rasa gitu. Mungkin kita udah too busy tadi dibilang kan segala macam. Dan lucunya ini Tuhan malah ngasih perintah untuk sabat. Dia jadi suruh mulai, kalau sabat sesungguhnya itu di sana kan Jumat sore ke Sabtu, Jumat jam 5 sore sampai Sabtu jam 5 sore lagi. Jadi sebelum jam 5 sore itu biasanya ibu-ibu pada sibuk tuh. Nyiapin semuanya udah dibersihin, sampai mereka akhirnya jam 5 sore kan gak ngapa-ngapain sampai jam 5 sore berikutnya untuk ya ngerenungin cerita tentang Tuhan lah, ngobrol lah, quality time sama keluarga kayak gitu. Nah dia disuruh lakukan itu juga karena dia taat, ya dia lakukan walaupun itu dengan masih namanya peralihan dari tadinya kerja nggak kerja. Dia bete banget sama anak-anaknya didatengin wrestling gitu-gitu sambil nonton apa Pokemon kata dia, nonton Pokemon apa itu kata dia. Udah gitu ditemani anaknya gini, dia begini-gini kan, dia nggak nikmatin itu, nggak enjoy banget. Minggu kedua, minggu ketiga dia masih gitu. Minggu keempat dia gini, langsung bikin serial. Hai guys, Pokemon. Dia udah di depan TV dan dia sambil makan serial, udah siapin kayak gitu. Terus istrinya iseng, kasih lagi panah yang biarin dia sakit. Terus kayak, dia, kamu barusan abis ngapain saya ya? Kok sakit? Kata dia kayak gitu. Dan lucunya mereka malah, yang ceweknya bilang, awesome kata dia gitu kan ya. Terus maksudnya dia langsung malah pelukan, malah akhirnya kamu ngerasa juga sakit gitu. Lucu, malah mereka malah peluk-pelukan, malah begitu katanya. Padahal abis istrinya ngatain sesuatu yang bikin berantem. Saking kemarin gak ada rasanya sama sekali. Mungkin kehidupannya juga dingin, tawar ya, marriage-nya. Jadi gak ada rasa itu. Justru itu yang akhirnya menghangatkan mereka lagi gitu. Kadang memang masalah, badai dalam hidup kita itu justru kadang malah mendekatkan kita lagi. Nah, kenapa sabat gitu kan? Kita selalu pikiran kita, konotasi kita kalau dengar kata sabat itu kan lebih kayak law, hukum Taurat kayak gitu kan. Nah, padahal sebenarnya gila, Tuhan bagus banget. Tuhan ciptain sabat itu justru buat kita. Tuh, it's not law, it's meant for us gitu. Kenapa? Karena di surga itu no time. Dan waktu kita ngelakuin sabat, itu kayak kita ngehadirin heaven to earth.
Wow. Itu, wah ini keren banget gitu kan. Nah, jadi kita disuruh back off, kita ambil Sabat, mungkin sekarang kita nggak bisa jam 5 sore hari Jumat sampai Sabtu jam 5 sore lagi. Mungkin kita nggak bisa siapin waktu sepanjang itu, tapi kita dibilang, we are engineer of our Sabbath day. Coba kita cari, mungkin nanti hari ini yang mungkin bisa kita lakuin sekarang karena tanpa properti. Kita cukup berdoa, kita mau siapin kapan sih waktu kita untuk Sabbath day. Sabbath day yang udah punya istri, ya mungkin sama istrinya. Yang belum punya istri, ya sendiri mungkin ya. Sedih bener. Enggak sedih. Udah disabatin terus tiap hari ya. Yang gak punya pacar sama istri orang. Nah, jadi ya kita engineer of our Sabbath. Kalau diturutin emang gak pernah ada waktu ya gak sih? Kayaknya gak ada waktu. Mungkin dari cuman aku mau siapin hari Senin 2 jam misalnya. Kayak gitu atau segala macam untuk Sabbath day gitu. Gak ada yang kita lakuin. Mungkin kita yang udah bisa workaholic atau gimana kan udah malah gak enak kan. Pasti kurang siapa ya? It's killing me ya kalau justru kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh, aduh nggak enak banget ya. Siapa sih yang suruh nunggu aja juga kan, nggak enak banget gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi waktu kita itu seperti kita lagi turn around, kita untuk lean ke Tuhan lagi gitu. Pengertian Sabat ini, itu setuju? Mau Sabat semua, jalan-jalan kita kemana gitu ya? Kak Grace mau Sabat ya lagi ya. Ada apa Kak Grace di AirAsia kemarin? Keliling berapa negara cuma 3.500.000. Pulang pergi loh itu. Ayo kita Sabat bareng-bareng, gak jadi Sabat. Nah gitu, jadi Afghanistan. Sabat banget. Sabat banget. Nah ini keren lagi. Ini makin ke belakang makin keren nih. Learn to grow beyond freedom into liberty. Wow. Itu pilihan katanya keren banget. Biasanya ya nggak sih kita ngomongnya financial freedom. Bisa bayangin, ini kita ada di sungai kehidupan ini. Arahnya masih ke sana. Airnya dari sana. Jadi tata Allah itu ada di belakang kita. Kita lagi membelakangin tata Allah. Berarti arusnya begini ya. Waktu kita merem di situ, semua merem, semua dibacain itu, dan setelah selesai kita pada ditanya, yang kalian rasain apa? Ini garis besarnya aja aku sampein. Waktu ngadep ke sana, termasuk aku itu ngerasainnya gini. Waktu saat itu kayak aku malah lebih oleng justru. Padahal kan ini malah ngikutin arus ya. Saat itu malah kayak nggak stabil. Padahal airnya tuh rasanya lebih dangkal daripada nanti arah sebaliknya. Ini downstream ya, artinya downstream arahnya turun. Terus waktu kesini yang terjadi adalah ada hadiah-hadiah yang mengalir dari sana. Ini kalau dilanjutin lagi lanjut deh coba sebentar. Maka tidak ada lagi laknat, tata Allah yang ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, lanjut. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis dari mereka. Jadi itu kayak ada malaikat-malaikat gitu jadi kerja nyediain hadiah-hadiah buat kita. Nah waktu kita bayangin di sungai arus yang ada gitu, kita nggak bisa ngelihat arah datangnya berkat itu. Akhirnya kita ngeliat, itu dia, tuh di sana. Kita mau ke situ nggak dapet lagi. Di sana gitu, ngerti nggak? Jadi itu datang tanpa kita tahu. Tau-tau ngelewatin kita, mungkin kenain kita, tapi waktu mau kita ambil lagi nggak bisa. Gitu. Terus yang ada waktu kita pun, kalaupun dapat kita akan kayak greedy, kayak apa aja kita ambil deh, yang penting dapat gitu. Waktu kita ngarah ke sana. Tapi waktu kita coba balik, waktu kita merem dan balik, beda banget gitu. Lautan air yang kayak kristal itu lebih terasa dalam. Terus malah bisa berdiri kuat, kokoh kayak gitu. Terus saat waktu kayak gitu, waktu itu kita bisa ngeliat tuh, itu tuh dari sana tuh udah mau datang tuh, aku harus standby di sini nih. Untuk itu aku bisa dapetin itu. Waktu kita dapet, waktu kita lihat, kayaknya tuh lebih bagus dari yang aku pegang sekarang. Bahkan kita bisa tadi liberty. Kita balik lagi, kita ke sana, gue mau yang better. Kita ambil lagi. Udah, kita ambil lagi deh. Kayaknya, wah itu mahakarya tuh. The best. Pasangan hidup, mahakarya Tuhan.
bahasa angel mahakarya ya. Ada nggak di atas mahakarya? Nah itu ya, wah itu mahakarya, ya udah ini tinggalin aja. Kayak gitu. Nah jadi apa namanya, saat ini yang dibilang dengan dominion tadi. Dominion bicara dua hal, balik ya ke yang tadi ya dok. Authority sama ownership, kepemilikan. Kita punya kuasa dan kita mau bebas kok milih apa yang mau jadi bagian kita gitu. Dan pilihannya udah gak ada yang jelek lagi, pilihannya adalah good, better, best. Itu yang kita milikin. Lanjut. Aku ya. Nah ini kesimpulannya, prosperous soul itu ketika your soul believe the same thing as your spirit. Itu aja intinya prosperous soul. When your soul believe the same thing as your spirit. Banyak hal kita kejadiannya kebalikannya. Spirit kita ngerasain gini, tapi soul kita ngerasainnya yang lain. Iya nggak sih? Nah, kita semua mau ya punya prosperous soul. Nah, ini keren banget pengayuan ini. Semoga bisa ditangkap. More of you, less of me. Pada tahu semua kan ayat itu kan? Dan kita selalu berpikir bahwa kayak kita bejana Tuhan, pipanya Tuhan. Gue nggak mungkin bisa lah, nggak mungkin bagus gue tanpa Tuhan. Lebih konotasinya ke sana ya nggak sih? Tanpa Tuhan, gue bukan siapa-siapa. Dengan Tuhan, gue bisa, gitu kan? Pengertiannya kan seolah-olah kayak begitu, ya nggak sih? Nah, dia malah bagiin sesuatu yang lucu. Oh, soalnya dia gini, dia waktu itu tunjukin kayak pipa gitu. Nah, kamu tuh pipa. Jadi enggak, kamu bagus loh kata Tuhan. Pipa kamu sebagai pipa kamu tuh bagus loh. Enggak Tuhan, enggak. Aku tuh, aduh kalau bukan Tuhan yang ngalir di situ, aku pipanya jelek banget Tuhan. Sampai dia udah merendah gitu. Sampai begini supaya apa? Maksud dia baik, supaya Tuhan makin besar dan dia makin kecil. Dia udah sampai begini-begini kan. Terus kata Tuhan, enggak, kamu bagus. Dibilang kayak gitu kan. Dia sampai udah begini-gini enggak. Terus Tuhan bilang apa? Nanti kalau aku, iya emang saya bagus, misalnya kan jadi berdiri gini kan, memang saya bagus, nanti Tuhan jadi tingginya hampir sama saya kan, misalnya kayak gitu kan. Ternyata enggak kayak gitu. Waktu kita stand in spirit, itu justru dari posisi kita itu, seberapa sih dari kita yang waktu kita begini, sama begini, kuatan mana? Kuatan saat berdiri kan, berdiri kita akan bawa Tuhan lebih tinggi lagi. Jadi bukan memperkecil jarak atau bedanya kita sama Tuhan, justru saat itu kita akan buat Tuhan lebih tinggi, lebih dihormatin waktu kita stand in spirit. Wah, keren kan? Yang kemarin bilang lagi kan, bukan rendah diri, rendah hati ya. Rendah hati tapi bukan berarti juga kayak tadi. Enggak, saya bukan siapa-siapa. Yes, misalnya kita akuin lah bahwa kita emang, kita punya kuasa kok. Riko, kamu ini ya, kamu terkenalnya kayak kamu pintar ngusir setan gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya, emang aku Ghostbuster. Ngusir mantan. Mantan buster. Mantan buster. Kayak gitu misalnya, iya, kenapa gitu kan, misalnya kayak gitu, ya nggak sih? Kalau kita, enggak, Tuhan itu. Misalnya, aku hanya hamba tidak berguna ya. Kesanggupanku kalau adalah melakukan pekerjaan, tapi itu ayat Alkitab sih, nggak apa-apa. Ya kan, kalau enggak, puji Tuhan, enggak, udah, jangan tepuk tangan buat saya, itu buat Tuhan, kayak gitu kan, misalnya gitu. Ya Tuhan, bukan saya ngasih, Tuhan itu yang ngasih, gitu kan, misalnya gitu. Nah enggak, tapi ternyata itu, gitu. Ini benar-benar ngubah banget pikiran saya. Apalagi yang, mohon maaf nih, kalau kita orang Jawa kayak gitu kan, kita berusaha yang rendah gitu kan, nggak boleh kelihatan. Datanglah di gubuk kami gitu kan, pada rumah itu gubuk gimana istana ya kan. Nah, jadi itu ya dapat ya gambarannya kan, kalau kita makin rendah kesannya lebih tinggi, padahal kalau kita berdiri justru kita bisa lebih kuat lagi untuk ngangkat Tuhan lebih tinggi lagi dan dilihat oleh orang banyak. Wah, yang tadi nih shifting atmosphere, pokoknya kalau kita untuk jaga supaya soul kita bisa terus prosper, ya ini cepat notice atmosfer apa yang terjadi di situ. Kemarin dikasih clue-clue ya, kok kayaknya pas lagi dengerin nih, misalnya kita dengerin khotbah atau dengerin orang sharing atau yang nanti bisa jadi jozoin orang, tiba-tiba dia katanya ngantuk. Kenapa ngantuk? Oke, dia gitu kan. Terus dia langsung notice itu, ternyata kalau sering ngantuk
dominasi ya, kayak controlling, kayak atmosfer controlling. Nah itu biasanya kita jadi ngantuk. Gitu. Terus apa dia suka smell kok bawa rumah sakit ya, itu biasanya atmosfer death ada di situ. Dan kita harus overcome itu, ya kan. Kalau apalagi ya, kan dia bisa dari feeling, bisa dari smell ya, bisa dari macam-macam sih. Nah itu yang kita harus belajar lebih lagi ya, supaya kok kayaknya ada yang nggak beres dan kita harus overcome di atas itu, jangan sampai kita di bawah itu. Dia ngajarin kalau ada bill, bayaran, tagihan-tagihan yang harus dibayar, dia suka naruh buku ceknya katanya di bawah, terus dia berdiri atasnya diinjek. Iya saya tahu harus bayar ini, tapi aku nggak mau dikuasain ini bisa ditiru kayaknya kayak gitu ya. Besok-besok ada tagihan apa kan, langsung kita injek-injek aja. Sampai rusak nggak bisa lagi. Nggak usah bayar deh. Rusak. Nah ini juga yang dia bagiin, perspektif kita beda banget waktu kita ngadepin masalah, waktu kita nunduk. Pernah nggak sih ngalamin masalah terus jalannya gini ke bawah, yang ada dunia kita sempit banget kan, kayak cuman jalanan itu ujung sepatu, ya nggak sih, kayak gitu. Tapi coba sekali-sekali kita waktu ada masalah itu kita malah ke atas, dan apalagi kalau itu di kayak gini gede banget kan, kita langsung ingat sama Tuhan yang lebih besar dari semua itu, ya nggak? Daripada kita nunduk, kalau ada sesuatu kita lihat ke atas, itu shift banget. Apa yang ini aku coba dari saat itu, misalnya banyak lah yang kejadian kita di Singapura ya, segala macam cewek-cewek ini bertiga nyasar lah, apalah, salah inilah, salah itu, ditinggal MRT lah, udah MRT terakhir sudah ini, silakan bertolak ini. Mana ini? Tapi kita berusaha banget jaga damai sejahtera, jaga segala oke, gini, mau kesini ini, oke, gini. Itu hidup enteng banget rasanya kalau bisa kayak gitu, ya nggak sih? Ada ini, bis lama banget nungguin, ada setengah jam lebih nungguin. Kita kira kalau di Singapura nggak nunggu bis setengah jam, kirain taunya ada juga sih yang nunggu setengah jam, tapi sih karena salah kita juga sih agak telat. Itu tapi tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Nah, kita mau jaga atmosfer yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita bisa jaga atmosfer sekitar kita, waktu orang lain juga masuk ke atmosfer kita, dia akan ngerasain gitu kan, sama. Sebaliknya kalau waktu ini, setiap ini tuh disebut titiknya, tesnya kita, ya kan. Maunya kita nggak begini-gini terus nggak sih? Pengennya kan waktu ini terjadi, kita maunya waktu sampai ke atas, yang kita mau adalah, ya nggak, naik, ya nggak sih? Naik, kita pengennya kayak gitu kan, nggak mau begitu-begitu lagi. Kalaupun turun, ya begitu, nggak lebih rendah daripada yang sebelumnya, gitu kan. Nah, gimana bisa cara ini? Tadi balik lagi, cuman gampang banget, gampang diucapin sih. Faithful, ngelakuinnya ini, yang ini. Nah, waktu natural banget waktu kita ada di bawah kita, untuk kayak tadi kita punya roh yang simplicity and purity, ya gak sih? Tuhan, ya aku janji Tuhan, sekali ini aja kalau Tuhan tolongin aku gak bakal macam-macam lagi Tuhan, gak akan berdosa lagi Tuhan, sekali ini aja Tuhan. Kalau Tuhan berkatin aku gak akan kayak gini. Terus Tuhan bawa kita berusaha lagi, pas di atas lupa janjinya tadi, jatuh lagi, turun lagi ya. Nah itu yang kejadian. Jadi gimana supaya di atas, dan kita harus tetap simplicity and purity. Kemarin dibilang kayak gitu. Gimana cara kita supaya bisa faithful untuk pure, faithful untuk simple ya. Nah, jadi kita bisa terus naik kayak gitu. Apapun yang kita dengar, apapun yang masuk di segala pencahayaan kita, itu kan seperti seed yang akhirnya jadi pohon, dan pohon itu ngasilin buah. Dan buahnya itu nggak mungkin bohong kan? Kalau seed kita tadi jelek, nggak mungkin lah pohonnya jadi bagus, ya kan? Kalau seednya bagus, pasti buah pohonnya pasti bagus. Gambar apa lagi Kak yang belum ditampilkan oleh saya? Udah ya. Ya. Ini ya Kak. Ya, like ability, terus gini lagi ya, naik lagi. Supaya hidupnya kita bisa terus naik gitu kan.
kedengeran kan? Ability to carry the presence of God. Tadi yang tadi massive glory of God itu nggak mungkin dibawa sama plastic bag. Kita jangan jadi plastic bag itu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ada yang mau jelas tadi? Boleh Mike? Damai sejahtera, kami bawa sukacita Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, orang bisa merasakan Tuhan. Ada air kehidupan yang mengalir dari jiwa kami yang prosper Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Biar Tuhan kau terus Tuhan, more of you Lord, more of you Lord, more of you Lord. Dan biar kami Tuhan semakin rendah Tuhan, kami semakin kecil Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami mau mengangkat Engkau lebih tinggi lagi Tuhan, dihormati Tuhan. Namamu Tuhan diagungkan oleh banyak-banyak bangsa. Dan kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan, kami sampai saatnya itu tiba Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau faithful Tuhan sama Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan pada kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mengucap syukur Tuhan awal dari breakthrough Tuhan. Kami enggak berpikir Tuhan untuk apa yang belum kami punya Tuhan. Kami enggak iri Tuhan dengan apa yang orang lain punya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau beri kami keluarga yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karir Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap relationship yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap aset investasi yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur bahkan Tuhan untuk setiap tagihan kami, untuk setiap utang-utang kami Tuhan, untuk setiap harapan-harapan kami yang mungkin belum terwujud Tuhan, untuk setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Itu seperti sungai air kehidupan-Mu Tuhan, seperti sungai yang permukaan begitu kristal Tuhan, begitu nyata Tuhan. Tapi saat kami mau menghadap ke tahta-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami akan dijawab oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, thank you